Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau sharing tentang pengalaman gue pakai Suzuki Baleno Facelift 2022 selama 3 bulan terakhir ini. Nah, kalau misalnya di video bagian pertama kemarin gue udah bahas tentang kelebihan-kelebihannya. Nah, untuk di video kali ini gue bakal bahas tentang kekurangannya atau kelemahannya yang gue rasain. Karena kalau soal kenyamanan, jujur ini di luar ekspektasi gue ya. Gue puas banget dan gue gak nyangka ternyata sekarang Suzuki udah improve banget. Karena terakhir gue pakai mobil Suzuki itu Baleno yang tahun 2002. Jadi udah lama banget. Dan walaupun banyak orang yang bilang katanya Suzuki sekarang buatan India kurang bagus, tapi menurut gue ini oke-oke aja ya. Build quality-nya juga oke kok. Tapi balik lagi ya, orang sekarang ekspektasinya seperti apa gitu. Jangan ekspektasi mobil 250 juta tapi bisa senyaman mobil 500 juta, jelas nggak akan mungkin. Oke, sekarang kita mau mulai bahas keluhannya. Yang pertama yang gua rasa ini headlampnya masih kurang terang. Memang kalau misalnya di tempat yang gelapnya gelap banget itu cukup terang, tapi kalau misalnya di tempat yang ada cahaya lampu jalan yang kekuningan itu sama sekali kayak nggak kelihatan ya. Gue sendiri nggak tahu sih ini apakah karena kaca film bawaan dari dealer ini terlalu gelap atau karena headlampnya gue smoke. Gue masih belum tahu ya, tapi gue rasa memang LED headlampnya ini kurang terang. Tapi untuk pemakaian dalam kota sih gue rasa cukup ya. Tapi kalau misalnya teman-teman suka keluar kota, ini pasti bakal ngerasa kurang terang. Mungkin solusinya teman-teman bisa tambah mini projector atau fog lampnya diganti. Untuk keluhan selanjutnya yang gue rasain itu head unit ya. Kenapa nggak bawa head unit yang dari Baleno Alfa India ke Indonesia? Padahal kan Grand Vitara yang kemarin baru launching itu ternyata bisa bawa head unit OEM dari India. Plus kamera 360-nya itu yang gue sayangin banget sih, karena memang sebetulnya kita bisa sih pasang sendiri head unit Android yang layarnya lebih besar dan juga kamera 360, tapi kan kalau misalnya yang udah integrated dengan sistem mobil itu kayak lebih bagus aja gitu. Kayak kalau misalnya kamera 360 itu kan biasa ada animasi mobilnya ya. Kalau misalnya OEM itu tuh bisa sesuai gitu, kayak kalau kita mobilnya Baleno ya gambarnya betul-betul Suzuki Baleno. Jadi bukan mobil lain yang mirip gitu. Tapi di luar dari layarnya yang kurang proporsional itu, memang head unit bawaan Baleno 2022 ini dari segi fitur udah cukup mumpuni ya. Kenapa? Karena udah bisa Android Auto, Apple CarPlay, dan juga untuk pembacaan media itu cukup lengkap ya. Bisa micro SD, bisa dari USB juga, radio udah pasti ada. Dan output suara dari speakernya sendiri menurut gue cukup baik ya. Buat kuping awam kayak gue itu kayak tinggal diatur equalizernya dikit aja udah cukup lumayan untuk standar ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin kupingnya udah kuping emas, pasti nggak akan suka. Pasti gatel gitu pengen di-upgrade. Gue pun sama, gue ada rencana untuk upgrade audio tapi mungkin nanti tahun depan. Kenapa? Karena upgrade audio ini kan pasti berhubungan dengan kelistrikan. Gue nggak mau nanti kalau misalnya ternyata setelah gue pakai berapa bulan ini ada keluhan dan jadi nggak bisa klaim garansi gara-gara udah ganti audio. Jadi gue pengen nunggu dulu setahun, kalau misalnya mobilnya aman, gak ada keluhan lain, nah gue baru berani untuk modifikasi audio. Selanjutnya yaitu belum ada fitur auto lock. Nah ini gue sayangin banget, kenapa? Karena ini sebetulnya fitur yang sepele banget, kenapa Suzuki nggak mau masukin sih? Karena di mobil gue yang sebelumnya, Kia Picanto tahun 2013 loh, 10 tahun yang lalu, itu udah punya fitur auto lock. Jadi kalau misalnya kita habis starter mesin, udah nyalain mesin, itu otomatis ngunci pintunya. Dan kalau misalnya kita matiin mesin, itu otomatis kebuka. Nah ini menurut gue lebih ke safety ya. Takutnya kan kalau misalnya kita lupa ngunci, nanti misalnya di jalan atau di perempatan itu ada yang jahat buka pintu, bahaya banget. Jadi untuk Baleno 2022 ini memang udah ada central lock ya. Jadi bisa ngunci langsung semua dan buka langsung semua dengan tekan tombol yang ada di sisi kanan driver. Nah tapi kan ini balik lagi ya, kita kadang suka lupa gitu. Kalau misalnya otomatis kan lebih enak.
Nah cuman ini untungnya masih ada settingan kalau misalnya kita buka pintu itu yang pertama kali ngebuka hanya driver doang. Jadi pintu yang lainnya tetap kekunci. Nah ini cukup menurut gua ya oke lah ngebantu. Jadi kalau misalnya kita lupa ngunci, seenggaknya yang nggak kekunci itu hanya bagian driver aja. Kecuali kalau misalnya kita ada bawa penumpang, nah itu kan otomatis kita buka ya pintu yang lainnya. Nah ini ada kemungkinan semua pintunya jadi nggak kekunci. Jadi ini yang gua sayangin banget sih, kenapa fitur sepele banget tapi nggak termasuk gitu. Sedangkan mobil gue yang sebelumnya yang udah 10 tahun lalu ini kayak udah teknologi jadul banget, kenapa nggak disertain gitu di mobil keluaran 2022. Kalau di Baleno sebelumnya atau di R3 itu kalau nggak salah bisa pakai tambahan modul, nanti dimasukin ke OBD, tapi kan kayak nggak praktis aja gitu, kenapa nggak langsung integrated ke sistem mobilnya. Oh ya, untuk pengaturan yang buka kunci hanya pintu driver doang atau semua itu bisa diatur dari MID. Nah itu bisa berlaku untuk buka atau kunci melalui remote atau melalui tombol yang ada di handle pintu. Karena ini kan Baleno udah keyless entry ya. Untuk keluhan lain gua rasa gua belum ketemu lagi ya. Jadi masih dari beberapa hal tadi aja keluhannya. Yang selanjutnya gue mau cerita tentang after sales service-nya. Jadi waktu pertama kali penyerahan kendaraan, gue baru sadar waktu di rumah itu ada kaca film belakang itu yang kepotongnya salah, jadi agak bolong gitu. Awalnya gue pikir ini apakah kurang nempel, tapi ternyata enggak ya. Pas gue lihat itu kayak kepotongnya kelebihan. Nah ini gue komplain dan kurang lebih 2-3 hari lah gue kesana lagi balik dan diganti full kaca belakangnya. Dan akhirnya sekarang udah aman, nggak ada lubang lagi di kaca film belakang. Kalau misalnya ada debu dikit atau ada bubble sedikit ke perangkap, buat gua wajar sih, karena masang kaca film itu memang nggak gampang ya. Selanjutnya soal service rutin. Nah ini yang gua suka dari Suzuki itu, selama kita beli dari baru itu kan ada garansi mesin selama 3 tahun atau 50.000 km. Nah untuk jasa servisnya sendiri sampai 3 tahun atau 50.000 km itu gratis, tapi hanya di kelepatan 10.000. Dan ini tuh kalau misalnya kita udah mendekati waktunya servis, itu kita diingetin lewat WA. Jadi kita kemungkinan kecil sih untuk lupa servis. Untuk servis pertama itu servisnya gratis karena cuma pengecekan dan gak ada ganti oli. Dan ini udah gua cerita di video sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman belum nonton, bisa nonton dulu. Selanjutnya untuk penggantian oli mesin biasa di kelipatan 10.000 km atau maksimal 6 bulan. Dan untuk estimasi biayanya itu kata service advisor-nya ada di kisaran 550.000. Untuk jasanya sih gratis, tapi kita cuman beli oli X-Star yang 0W20 itu kalau nggak salah sekitar 4 liter. Kemudian kita juga ganti filter oli. Mungkin nanti setelah 6 bulan gue pakai dan gue udah servis yang ganti oli, nanti gue bakal cerita lagi. Gue pribadi pakai mobil ini bisa dibilang jarang ya, karena gue biasa pakainya malam, jadi jarang banget kena macet. Dan juga biasanya gue pakai tuh paling seminggu hanya 2-3 kali sih. Gue seringnya kemana-mana pakai motor, apalagi kalau siang. Gue rasa lebih efisien pakai motor ya dibanding pakai mobil, itu kan macet juga. Ini aja sekarang kalau nggak salah belum sampai 2000 km sih. Kemarin gue servis pertama itu di 807 km. Kalau soal modifikasi, jujur gue belum banyak modif ini mobil. Gue cuman ganti bohlam-bohlam aja ke LED. Terus ganti sarung jok ke microfiber vision. Kemudian untuk lampu-lampu itu gue stikerin, velg juga, spion juga. Untuk cara smoke pakai stiker udah gue bahas di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa nonton kalau misalnya mau coba praktekin di mobil teman-teman. Next project gue mungkin nanti sekalian ganti oli yang 6 bulan itu, gue bakal ganti klakson keong, dan untuk upgrade audio mungkin tahun depan ya. Oh ya, yang gue denger di Baleno hatchback sebelumnya itu biasa headlampnya itu suka berembun. Nah untuk di Baleno facelift 2022 ini, so far headlamp masih aman ya.
Gue harap selamanya bakal aman, karena kan udah ganti model ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, waktu di jalan tol ini memang headlampnya kelihatan ya kurang terang. Nah tapi kalau misalnya untuk upgrade proyektornya yang harus bongkar batok, gue sih nggak dulu deh. Karena di mobil sebelumnya gue sempet ganti proyektor, tadinya cuma reflektor biasa, ganti ke HID dulu. Dan itu lama-lama tuh jadi redup juga. Jadi harus dibongkar lagi, dicopot lagi, dan lama-lama ngembun juga. Jadi dari pengalaman gue di mobil sebelumnya, gue nggak mau deh bongkar-bongkar batok lampu lagi. Paling mungkin kedepannya gue bakal upgrade fog lampnya, dan juga nambahin mini projector bakal gue selipin di grill depan. Jadi gue pakainya kalau pas perlu aja. Oh ya, soal pengaturan ketinggian lampu headlamp itu kan bisa diatur dari dalam ya, tapi kan seperti yang gue cerita di video sebelumnya, itu tuh pengaturan tertingginya itu menurut gue masih kurang tinggi. Itu gue udah sempet komplain kemarin ke bengkel ya waktu servis, tapi ternyata nggak bisa diubah waktu itu. Tapi karena gue penasaran, akhirnya gue beli kunci shock yang ukuran 8 dan gue bisa ubah akhirnya. Jadi pengaturan 0 yang tadinya itu paling tinggi, sekarang gua set itu tuh jadi di angka 4. Fullnya itu 0 sampai 5. Jadi 0 itu paling tinggi dan 5 itu paling rendah. Nah sekarang jadi gua set, biasa gua pakai di 4. Nah 4 itu tuh tadinya posisi 0. Jadi sebetulnya gua nggak rubah posisi normalnya, tapi gua sekarang jadi bisa rubah ke posisi lebih tinggi, misalnya ke 3, 2, 1, 0. Ketika gua butuh misalnya di tempat yang super gelap. Itu kan penting banget ya, karena kalau misalnya di tempat yang gelap banget tapi headlampnya itu pendek, takutnya ada motor atau kendaraan lain dari lawan arah yang nggak pakai lampu. Nah kurang lebih segitu review gua selama 3 bulan gua pakai Suzuki Baleno Facelift 2022 ini. Nanti untuk kedepannya gue bakal cerita lagi di video-video selanjutnya. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang kebetulan nonton video ini dan ada rencana untuk beli Suzuki Baleno baru ini yang tahun 2023 ya, berarti kalau misalnya sekarang, menurut gue dari segi harga dan fitur yang kita dapetin itu sangat sebanding dan bahkan menurut gue melebihi harganya ya. Karena seperti yang kita tahu, Agya GR Sport yang baru keluar itu aja harganya itu udah 256 juta. Sedangkan ini 263 juta, kayak cuman beda 7 juta, bisa dapetin yang kelas hatchback. Atau kalau misalnya teman-teman upgrade dari city car, kayak gue kan sebelumnya pakai Kia Picanto ya. Ini tuh gue upgrade ke sini tuh berasa banget, kayak bisa dibilang kayak bumi langit ya. Jauh dalam hal fitur. Dan berasa banget deh upgrade-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin sebelumnya pakai city car juga dan ada rencana upgrade ke kelas hatchback aja, ternyata udah berasa banget kayak bagian penumpang belakang itu jauh lebih luas, bagasi lebih luas juga. Memang konsekuensinya kalau misalnya kita tadinya punya mobil kecil itu kan lebih gampang nyelap-nyelip atau parkir itu gampang. Memang setelah ganti mobil yang lebih besar pastinya ada sedikit penyesuaian ya, tapi lama-lama ya biasa juga sih. Overall selama ini gue pakai ini mobil betul-betul puas. Gue sendiri masih kayak ini apa bener ini Suzuki ya, kayak soalnya gue pernah nyobain Mazda sebelumnya, walaupun Mazdanya itu Mazda 2 dan waktu itu kebetulan unitnya unit second, gue sempet cobain. Menurut gue ya kekedapan cabin dan build quality-nya menurut gue agak mirip ya untuk Mazda 2 ya. Karena kalau misalnya Mazda yang di atasnya itu pasti jauh lebih bagus karena harganya kan lebih mahal juga ya. Oh ya cerita sedikit, sebelumnya gua tuh sempat punya rencana untuk beli Kia Sonet. Tapi akhirnya nggak jadi, kenapa? Karena pertimbangan gua itu harga Kia Sonet untuk yang premier itu naiknya udah jauh banget. Sekarang ada di 340 ya apa 330 lah, gue lupa. Dari yang sebelumnya itu di bawah 300. Gua ngerasa udah out of budget. Dan lagi pertimbangan gue itu balik lagi ke maintenance. Kalau misalnya beli baru, memang untuk beberapa tahun pertama pasti nggak terlalu mahal ya untuk pengeluaran maintenance-nya. Tapi kan kalau misalnya kita amit-amit mobil kecelakaan atau ya ketabrak lah sedikit, itu parts-nya yang gue denger nunggunya lama.
Walaupun sama-sama dari India, tapi ini Baleno partsnya itu banyak yang sharing dengan kayak R3 atau Baleno yang lama, yang hatchback juga. Jadi gua rasa dari segi maintenance, gua nggak perlu khawatir kalau pilih Suzuki. Memang gua juga sebelum Sonet nih, gua sempat kepikiran mau beli Yaris juga. Tapi balik lagi, karena Yaris itu lama-lama harganya makin mahal ya. Sekarang kalau saya udah di atas 300. Sama kayak City Hatchback, udah di atas 300 juga. Nah, gue nggak tahu sih kalau City Hatchback yang sekarang itu build quality-nya kayak gimana. Karena waktu tahun 2018 gue test drive Honda Jazz GK5, itu waktu itu mobilnya baru keluar yang warna kuning seinget gue. Itu tuh paling umur mobil test drive-nya baru sekitar 5 bulanan lah. Tapi itu rattle di dashboard dan door trim udah lumayan kedengar banget waktu lewat jalan yang kurang rata. Memang susah juga ya, namanya mobil test drive, pasti orang yang ngetes itu hajar lobang atau betul-betul dipakai ngebut. Tapi yang gua rasa memang untuk Honda itu akselerasi jauh lebih galak dibanding Suzuki. Kalau Yaris itu menurut gue nyaman sih. Dari segi kekedapan, suspensi itu nyaman dan empuk. Tapi balik lagi alasan gue ke harga. Kalau soal after sales gue rasa Toyota juga nggak mahal dan spare part juga nggak susah. Tapi karena harganya udah out of budget, jadi yang paling masuk ke budget gue itu hanya Baleno yang 2022 ini, karena masih di kisaran 250 lebih dikit. Kalau pertimbangannya dari Baleno hatchback yang sebelumnya, memang selisih antara yang second 190 dengan 260 itu cukup besar ya, 70 juta. Tapi gue rasa dengan apa yang gue dapetin, perubahannya itu menurut gue worth it sih. Dan gue gak nyesel sama sekali untuk beli Baleno 2022 ini. Sekali lagi disclaimer, ini hanya opini atau pendapat pribadi gue. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pendapat yang berbeda itu sah-sah aja. Nah, sekian curhatan dari gua. Jadi kalau misalnya siapa tahu nih dari cerita gua, teman-teman ada yang ternyata sama kayak gua, mungkin teman-teman bisa cerita di kolom komentar di bawah. Atau kalau misalnya masih ada pertanyaan juga bisa tulis di situ. Makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.